Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal utul UGM yang mana kita akan membahas mata ujian Matematika Dasar tahun 2025 untuk mempersiapkan utul UGM tahun 2026 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dan ya tadi kita akan bahas utul UGM dari buku KS Inovatif atau Kampung Soal Inovatif. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, suku kelima suatu barisan aritmatika adalah 17. Jadi kita tulis terlebih dahulu ya. Berarti U5-nya sama dengan 17. Kita pecah aja ya teman-temannya U5. U5 itu kalau kita ambil dari rumus suku ke N dari barisan aritmatika kan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B ya. Gitu kan ya. Nah, kita masukin N-nya sama dengan 5, maka otomatis kita dapatkan A ditambah 4B sama dengan 17 ya. Nah, kemudian informasi berikutnya, katanya jumlah 10 suku pertamanya adalah 155. Berarti kita bisa tuliskan di sini sama dengan 155. Oke, seperti yang tadi barisan aritmatikanya kan tadi UN udah ya. Nah, sekarang coba kita jabarkan untuk SN-nya teman-teman. SN-nya kita pakai rumus yang kedua aja ya, N/2 dikali dengan 2A ditambah N-1 dikali B. Gitu, kita pakai yang ini. Sehingga kita bisa jabarkan S10 itu berarti sama dengan S10-nya langsung aja ya, berarti N/2. Dalam hal ini N-nya 10, maka jadi 10/2 dikali dengan 2A ditambah dengan N-nya 10 dikurangi 1 berarti 9 dikali B sama dengan 155 ya. Oke, di sini kan kita punya 10 dibagi 2, 10 bagi 2-nya kita langsung ganti 5 aja nggak apa-apa ya. Gitu, karena 10 bagi 2 kan 5. Nah, ini masing-masing kita bikin sebagai persamaan masing-masing ya. Ini jadi persamaan yang kedua. Yang sini jadi persamaan pertama kan ya. Kemudian kita bisa langsung eliminasi aja teman-teman. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang 2 ya. Sehingga kita bisa punya A ditambah 4B sama dengan 17. Yang satunya kalau mau jabarin dulu teman-teman. Ini kita jabarkan dulu deh biar agak lebih bagus. Jadi kan berarti di sini 2A ditambah 9B ya. Sama dengan 155 dibagi dengan 5. Nah, 155 dibagi 5 itu kan 31 ya. Kita langsung ganti aja 31 nggak apa-apa ya. Nah, ini jadi persamaan yang kedua. Kemudian baru kita masukin ke sini berarti 2A ditambah 9B sama dengan 31. Karena kita mau mencari nilai A-nya, maka kita bisa hilangkan nilai B-nya ya. Berarti kalau kayak gini berarti kita bisa kalikan atasnya itu kita kalikan dengan 9 aja ya. Kali 9, bawahnya kali 4. Gitu, biar B-nya hilang. Berarti kalau kita tuliskan ulang, jadi nanti di sini bisa kita dapatkan 9B ditambah dengan 9 dikali 4 36B ya. Sama dengan 17 dikali 9 68. Bawahnya dikali 4 berarti 4 dikali 2A berarti ini harusnya A teman-teman. Sini 8A ditambah dengan 36B sama dengan 31 dikali 4 124 ya. Kemudian kita kurangi aja teman-teman. My bad, sorry, di sini harusnya 109 kali 17 teman-teman. Ya ampun, berarti 153 ya.
gitu. Dan tinggal kita kurangi 9A dikurangi 8A jadi A, 36 dikurangi 36 habis ya. Berarti ini 153 dikurangi 124 sama dengan 29. Berarti jawabannya yang D ya. Oke dah teman-teman. Duh, hati-hati ngitungnya teman-teman, jangan sampai kayak saya kayak gini nih yang sering bingung dan sering salah hitung ya. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Penyelesaian dari logaritma 3x tambah logaritma 3x min 2 sama dengan 3. Di sini 3 di sini tuh bentuk basis teman-teman ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih umum, nanti bisa kita dapatkan kayak gini nih. Berarti 3 log x ditambah dengan 3 log x min 2. Harusnya sih kayak gini ya. Sebetulnya sih sama aja, ini hanya beda penulisan aja. Di beberapa sumber buku ada yang menuliskannya dengan model basisnya di atas, ada juga yang di bawah. Tapi secara umum di Indonesia biasanya bentuknya kayak gini kan ya. Gitu. Nah, kemudian karena di sini ada logaritma dengan basis yang sama, kita bisa gabungkan teman-teman dengan mengalihkan numerusnya. Berarti kita bisa tuliskan jadi 3 log x. Kalau ditambah dengan basis yang sama, maka numerusnya kita kalikan x dikali x min 2. Nah, di sebelah kanannya kita bisa buatkan jadi 3 dikali dengan 3 log 3 gitu ya. Gitu. Nah, 3 yang ini kita bisa gunakan sifat, di mana 3 ini kita bisa naikkan jadi pangkat 3 numerus. Jadi kita bisa langsung ganti aja ya. Berarti 3 ini langsung kita pangkatkan di sini. Gitu. Buat teman-teman yang masih bingung, ya dilihat sifat-sifatnya aja ya. Karena logaritma itu nggak bisa lepas dari sifat-sifat sih. Gitu ya. Nah, kemudian karena basisnya sama, kita bisa langsung klaim numerusnya pasti sama. Berarti x dikali x min 2 nilainya pasti sama dengan 3 pangkat 3 itu sendiri ya. 3 pangkat 3 itu 27. Ini kita kalikan jadi x kuadrat dikurangi 2x ya. Kita pindah ruas yang 27 nya jadi x kuadrat min 2x dikurangi 27 sama dengan 0. Oke teman-teman. Kemudian karena dia bentuknya persamaan kuadrat dan sepertinya tidak bisa dilakukan pemfaktoran secara normal ya, maka kita harus lakukan dengan menggunakan rumus ABC aja. Oke, kita gunakan rumus ABC ya. Kalau yang ada yang masih lupa nggak apa-apa, coba saya ingatkan lagi. Rumus ABC itu rumusnya sama dengan misalkan saya punya x 1,2 nilainya pasti sama dengan negatif b plus minus b kuadrat dikurangi 4ac ya, dibagi dengan 2a gitu. Barangkali yang lupa, barangkali yang ingat ya, kita lanjut aja. Kita bisa langsung masukin aja ke sini. Berarti x 1,2 sama dengan negatif b teman-teman. Berarti dalam hal ini kalau kita jabarkan kan a nya sama dengan 1, b nya sama dengan negatif 2 ya, c nya sama dengan negatif 27, sehingga negatif b berarti negatif 2 dikali negatif jadi langsung 2 aja, plus minus b kuadrat berarti negatif 2 dikuadratin berarti 4 dikurangi 4 kali a nya 1 kali negatif 27. 4 kali negatif 27 berarti positif ya, jadinya 108 dibagi dengan 2a, 2 dikali 1 2 gitu. Tinggal kita hitung, berarti 2 plus minus 4 ditambah 108 itu 112 ya, dibagi dengan 2, sehingga kita bisa sederhanakan 112 itu sama aja 16 dikali 7 ya. Berarti kita bisa keluarkan akar 16 itu 4 dikali akar 7 dibagi dengan 2 gitu. Kita bisa sama bagi dengan 2 semua, 2 bagi 2 1 plus minus 4 dibagi dengan 2 jadi 2 akar 7. Ini nilai x1 dan x2 nya, sehingga x1 nya kita ambil yang positif yaitu 1 ditambah 2 akar 7, x2 nya berarti yang negatif ya, 1 dikurangi 2 akar 7. Oke, ingat nilai x di sini adalah nilai numerus, sedangkan dalam sebuah
Dalam sebuah logaritma, numerus itu harus lebih dari 0, teman-teman. Jadi kita uji coba ya numerusnya. Numerusnya ada 2 di sini. Bisa kita pakai yang ini atau yang ini. Berarti nilai X-nya otomatis harus lebih dari 0 yang pertama. Ya. Karena X-nya harus lebih dari 0, maka kita bisa cek tuh X1 itu sama dengan 1 ditambah 2 akar 7. Ini which is positif semua. Ini pasti lebih dari 0. Ini memenuhi untuk syarat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yaitu 1 dikurangi 2 akar 7. Ini kan 1 dikurangi 2 aja udah negatif ya. Dikali dengan akar 7 otomatis pasti lebih kecil daripada 0, teman-teman. Pasti hasilnya negatif kurang dari 0. Jadi ini tidak memenuhi ya. Itu untuk yang X lebih dari 0. Kalau yang X min 2 lebih dari 0, maka cari X yang lebih dari 2, teman-teman. Jadi X yang kedua kan udah otomatis nggak akan memenuhi ya. Jadi kita cek yang ini aja, yang positif aja. Berarti X1 plus 2 akar 7. Ini 2 akar 7, 2 aja udah mirip dengan 2. Kalau 2 tambah 1 aja 23. Ini kan dikali akar 7, otomatis lebih dari 2, teman-teman. Ini otomatis memenuhi ya. Sehingga jawaban yang memenuhi hanya 1 plus 2 akar 7. Oke. Mungkin secara sekilas kelihatan bahwa jawabannya ada 2. Berarti ambil yang mana? Nah itu, maka karena kita jawabannya ada 2, kita harus cek numerus itu harus positif untuk bilangan atau bentuk logaritma. Jadi hati-hati teman-teman ya, harus dicek dulu jawabannya yang mananya, harus dicek dulu. Karena bisa jadi jawabannya itu keliru gitu. Kalau kita ambil yang A ya masuk di sini, tapi kan kalau kita cek ulang ternyata enggak ya. Di sini jawabannya ada 2, teman-teman, tinggal dipilih aja ya. Nanti mau yang C atau yang ini harusnya yang E ya, karena yang C itu akar 27, teman-teman. Sorry. Jawabannya yang E ya. Gitu, kita lanjut di soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini jika tangan alfa dan ditambah tangan beta sama dengan 4, kemudian tangan alfa dikali tangan beta sama dengan 4 juga, maka nilai tangan alfa tambah betanya berapa? Di sini berarti full rumus, teman-teman. Teman-teman harus hafal mengenai rumus jumlah dan selisih pada trigonometri ya. Rumusnya itu tangan alfa ditambah beta itu sama dengan, kalau saya ngafalinya kalau dia plus atasnya juga plus gitu. Tangan alfa plus tangan beta gitu dibagi dengan 1 dikurang tangan alfa dikali tangan beta. Gitu aja sih. Jadi kalau di sini minus, ininya minus, ininya plus gitu, kebalikannya. Ya. Kalau sudah berarti tinggal kita masukin aja, teman-teman, angkanya. Tangan alfa tambah betanya, tangan beta itu sama dengan 4 dibagi dengan 1 dikurangi tangan alfa kali betanya itu 4 juga. Jadi nilainya sama dengan 4 dibagi 1 kurangi 4 sama dengan negatif 3, langsung aja ya. Berarti jawabannya langsung dapat, yaitu yang B. Gitu, teman-teman. Gampang ya untuk nomor 3 ini. Kita lanjut di soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini kita bisa mulai dari persamaan x kuadrat min m plus 1x ditambah m sama dengan 0 katanya. Kemudian memiliki 2 akar yang berbeda berupa bilangan bulat dan selisih kedua akar tersebut sama dengan 2. Berarti kita bisa gunakan teorema Vieta ya, atau kalau misalnya teman-teman nggak tahu istilah teorema Vieta, itu hasil jumlah dan kali sebuah akar-akar aja gitu ya. Kalau misalnya dalam konteks persamaan yang di samping ini, hasil jumlahnya itu berarti x1 ditambah x2 itu kan nilainya sama dengan negatif b per a ya, kalau teman-teman ingat. Dalam hal ini b-nya itu yang ini negatif m plus 1, a-nya sama dengan 1 ya. Berarti negatif m plus 1 dibagi 1, which is sama dengan m plus 1 ya. Kemudian hasil kalinya x1 dikali x2 itu sama dengan c per a. C-nya m, a-nya 1, maka hasil kalinya hasilnya adalah m gitu. Kemudian ada informasi berikutnya, katanya
akarnya berbeda berupa bilangan bulat dan selisih kedua akar tersebut sama dengan 2. Berarti kalau kita tuliskan X1 dikurangi X2 dipangkatkan 2, X1 dikurangi X2 itu nilainya sama dengan 2 gitu ya. Nah, kita tahu hubungan antara pengurangan ini dengan hasil jumlah ini ya. Coba kita pakai manipulasi aja, manipulasi aljabar. Kita punya X1 dikurangi X2. Kalau kita kuadratkan, itu kan jadinya X1 kuadrat min 2X1 kali X2 ditambah dengan X2 kuadrat ya. Nah, karena kita nggak tahu nilai dari X1 kuadrat sama X2 kuadrat, maka kita jabarkan dari ini aja teman-teman. Jadi X1 dikurangi X2 kuadrat itu ternyata bisa kita ubah menjadi dalam bentuk X1 plus X2 dikuadratkan dikurangin 4X1 X2. Kebayang nggak? Soalnya kan ini kan kalau kita jabarkan jadinya nanti X1 kuadrat plus 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat kan dikurangi 4X1 X2. 2 dikurangi 4 nilainya sama dengan negatif 2 teman-teman. Nah, itu manipulasinya ya. Sehingga kita bisa langsung substitusi aja nilai X1 tambah X2 nya kita udah punya, yaitu M plus 1. X1 kali X2 nya kita punya sama dengan M. Nah, X1 dikurangi X2 nya kita punya sama dengan 2 gitu. Jadi ini sama dengan 2 kuadrat. Ini berarti M plus 1 kuadrat dikurangi 4M. Kita jabarkan M kuadrat ditambah 2M ditambah 1 dikurangi 4M dikurangi dengan si 2 pangkat 2 nya pindahin ya. Jadi kurangin 4 gitu. Sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan atau kita hitung dulu boleh, M kuadrat 2 dikurangi 4 negatif ya, negatif 2M, 1 dikurangi 4 negatif 3. Maka nilai M nya sama dengan, kita faktorkan, kalau dikali hasilnya negatif 3, kalau dijumlah negatif 2 berarti negatif 3 dan 1 ya, sehingga nilai M nya sama dengan 3 atau M nya sama dengan negatif 1. Dari sini kita bisa dapatkan, ini kan kalau kita kurangi nilainya sama dengan 2 ya, sesuai ya. Sehingga jawabannya adalah yang D teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah baris geometri dengan suku positif mempunyai jumlah tak hingga. Suku positif berarti ya oke. Berarti R-nya bisa kebayang ya. Kemudian S tak hingganya sama dengan 12. Oke, kita bisa main dari S tak hingga dulu. Rumus S tak hingga itu sama dengan, atau ditulis dulu boleh, sama dengan 12 ya. Rumus S tak hingga itu A dibagi dengan 1 min R. Ini dengan syarat R-nya itu kurang dari 1. Kemudian nilainya sama dengan 12. Jadi kita bisa kali silang, berarti A-nya sama dengan 12 dikali 1 min R gitu ya. Kemudian informasi berikutnya, katanya jumlah 3 suku pertamanya sama dengan 9. Berarti S3 lah ya. S3-nya sama dengan 9. Kalau S3 itu kan berarti hasil penjumlahan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga kan. Berarti kalau kita bisa buat A, suku pertama kan A ya, ditambah suku kedua itu AR, suku ketiga itu AR, pangkat 2 sama dengan 9 gitu. Kita keluarkan A-nya, maka kita punya 1 ditambah R ditambah R kuadrat gitu, sama dengan 9. Nah ya, nah ini kita jadikan persamaan yang pertama, ini kita bisa jadikan persamaan yang kedua. Dari persamaan satu dan kedua kita coba substitusikan aja, substitusikan persamaan satu ke persamaan yang kedua ya, sehingga
A yang ada di persamaan yang kedua diganti dengan 12 dikali 1 min R. Berarti nanti kita tulis ulang dulu. A dikali 1 plus R ditambah R kuadrat sama dengan 9. A nya kita ganti jadi 12 dikali 1 min R dikali 1 plus R ditambah R kuadrat sama dengan 9 gitu. Kita bagi dengan 12 saja dulu, berarti 1 min R, jadi ini 1 plus R ditambah R kuadrat sama dengan 9 dibagi 12. Oke. Nah, kalau teman-teman di sini ada bentuk aljabar lagi ya, aljabar perpangkatan 3. Coba saya ingatkan sedikit ya tentang ini. Misalkan saya punya gimana ya, gini deh, saya punya A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3, itu kan bisa kita tulis jadi A min B dikali dengan A kuadrat plus AB ditambah B kuadrat kan ya. Nah, coba bayangkan kalau misalkan bilangan pertamanya itu bukan A tapi 1, bilangan keduanya bukan B tapi R pangkat 3 gitu ya. Jadi kan otomatis jadinya 1 min R dikali dengan 1 kuadrat, which is tetap 1, ditambah 1 kali R, which is tetap R, ditambah dengan R kuadrat. Benar nggak? Mirip ya kayak di atas. Nah, kalau kita cek, ini adalah bentuk yang di sebelah sini teman-teman. Jadi kita bisa klaim nilai ini sama dengan 1 min R pangkat 3. Kenapa hanya 1 doang, nggak 1 pangkat 3? Karena 1 pangkat 3 tetap 1 tuh gitu ya. Sehingga sama dengan 9/12 gitu. Sampai sini aman nggak? Oke, kalau aman kita lanjut ya. Di hasil lanjutannya berarti coba kita sederhanakan 9 sama 4 sama 12 nya, berarti 1 min R pangkat 3 sama dengan 9 sama 12 kita sederhanakan jadi 3/4 ya, kita bagi dengan 3. Kemudian karena kita butuh R pangkat 3 berarti sama aja kita kurangi 1 dikurangi 3/4 kan. Bener nggak? Bener ya. 1 dikurangi 3/4 otomatis 1/4 teman-teman. Karena kita butuh R-nya ya. Maka kita bisa bentuk akar aja. Akar pangkat 3 dari 1/4. Atau sama dengan 1/4 pangkat negatif 1/3 kan. Pangkat 1/3. Atau ini aja deh. Optionnya kan di sini dalam bentuk bilangan, ada yang bilangan bulat ya, otomatis kita bikin 4 aja. 4 kita pangkatkan negatif 1/3 gitu. Oke, langsung dapat jawabannya, yaitu jawabannya adalah yang D ya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman selain hafal rumus juga harus bisa manipulasi aljabarnya, karena dari nomor 1 sampai 5 tadi banyak sekali manipulasi aljabar yang sangat kompleks. Jadi teman-teman harus mahir mengenai manipulasi itu sendiri. Gitu ya. Kita lanjut di soal nomor berikutnya. Diketahui matriks A 1, 2, 3K, matriks A dapat dibalik atau invertible dan inversnya A inverse memiliki seluruh elemen berupa bilangan bulat. Tentukan nilai K yang memenuhi syarat tersebut. Oke, ini agak tricky teman-teman, hati-hati ya pengerjaannya. Oke, kita mulai dulu dari yang kita bisa selesaikan ya. Karena di sini A-nya sama dengan 1, 2, 3K, kita coba buat cari nilai inverse A-nya. Untuk rumus inverse itu kan 1 per determinan A dikali dengan A join A ya. Gitu ya. Nah, 1 per determinan A itu berarti kita kali silang aja teman-teman. 1 dikali K dikurangi 2 kali 3, berarti K dikurangi 2 kali 3, 6 tadi ya. Kemudian kita cari A join-nya. A join itu mengubah bentuk, menukar posisi, ini kan posisi A, B, C, D ya. Kita menukar posisi diagonal kiri. Jadi K-nya di sini, satunya di sini, kemudian untuk yang diagonal kanannya itu kita kali negatif, berarti negatif 2 dan negatif 3 gitu. Dibenerin sedikit gitu ya. Oke, di sini
dikatakan bahwa memiliki seluruh elemen berupa bilangan bulat. Jadi agar bulat, otomatis bilangan yang pembilang itu bisa membagi si K-6 ini gitu loh. Jadi otomatis agar elemen berupa bilangan bulat, saya tulis bilbul ya, maka K-6 harus membagi habis bilangan kayak K, negatif 2, negatif 3, dan 1 teman-teman. Ya kan? Otomatis di sini kita fokus ke bilangan yang paling gampang dibagi aja, yaitu 1. Karena bilangan yang membagi, kita fokus ke angka 1 ya, karena bilangan yang hanya bisa membagi 1, yaitu siapa teman-teman yang bisa membagi angka 1? Ya hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak plus 1, ya minus 1 gitu loh ya. Sehingga K-6 itu harus membagi 1, sehingga K-6 itu nilainya sama dengan plus minus 1. Jadi otomatis kalau plus minus 1, kalau K-6-nya sama dengan 1, maka K-nya sama dengan 7. Kalau K-6-nya sama dengan negatif 1, maka K-nya sama dengan 5 gitu. Jadi akan ada 2 kemungkinan. K-nya itu kalau nggak bernilai 7, ya pasti bernilai 5. Coba kalau kita masukin ke sini ya, satu-satu. 7 dikurangi 6, otomatis 1 dong. Ya kan? Sehingga si ini pasti ngebagi bilangan-bilangan yang di dalam gitu. Kalau misalkan ini 5, 1 dibagi 5 kurangi 6, 1 bagi min 1 masih oke gitu loh. Yang jelas dia akan berbentuk bilangan bulat. Kalau dikalikan masuk ke sini, otomatis akan membentuk bilangan bulat juga. Gitu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Sehingga jawaban yang tepat yaitu jawabannya adalah yang D. Gitu. Ini cukup mudah ya harusnya, cuman memang agak tricky karena ini memang konseptual banget. Gitu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Ini cukup mudah teman-teman ya. Di sini ada X kuadrat dikurangi 5X ditambah dengan 6 dibagi dengan X min 4 lebih dari 0. Karena tandanya lebih dari 0, karena ini pasti lebih gampang ya. Nggak perlu memikirkan tentang sama dengan. Step yang perlu kita lakukan hanyalah memfaktorkan bagian atas teman-teman. Kita faktorkan, cari bilangan yang kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Which is bilangannya adalah X min 3 dan min 2 ya. Oke, ini berarti yang bawahnya kita tulis ulang. Ini perlu dicek nggak? Dicek aja teman-teman. Cara ngeceknya adalah negatif 3 dikurangi 2, hasilnya berapa? Negatif 5 kan? Kemudian negatif 3 kali negatif 2, hasilnya berapa? Otomatis 6 gitu. Kalau sudah di make sure dan itu udah oke, ya udah nggak usah ragu teman-teman. Tinggal kita buatkan ininya, pembuat nolnya. Pembuat nol atau batasan wilayahnya. Nah, untuk membuat pembuat nol ya otomatis dari ini aja X min 3-nya kita bikin sama dengan 0. Karena X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Dengan cara yang sama, X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Sama ya, ini X min 4 sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan 4 gitu. Kalau kita sudah tahu daerah-daerah pembuat nolnya, kita buatkan garis bilangan aja teman-teman. Garis bilangannya berarti dari 2, 3, dan 4 ya. Nah, karena tanda di soalnya itu
meminta lebih dari tanpa tanda sama dengan, maka kita buatkan bulatan-bulatan di setiap batasnya menjadi bulatan-bulatan kosong ya. Kalau dia ada sama dengannya, maka kita buat bulatannya penuh. Kayaknya itu basic ya, teman-teman pasti tahu. Kemudian kita ujikan bilangan ke dalam fungsi. Bebas teman-teman mengujikan bilangannya, tapi yang jelas cari bilangan yang gampang untuk diuji coba. Biasanya saya menggunakan angka 0. Kenapa angka 0? Karena angka 0 berada di sebelah kiri angka 2, sehingga lebih gampang. Kalau kita masukin angka 0 ke sini, berarti 0 dikurangi 3, otomatis negatif 3 ya. Kemudian 0 masukin sini, berarti negatif 2. Negatif kali negatif, which is positif ya. Kemudian dibagi dengan 0 dikurangi 4, sama dengan negatif 4 kan. Nah, negatif positif dibagi negatif, otomatis hasilnya adalah negatif teman-teman. Sehingga wilayah di sini adalah wilayah negatif. Kalau sudah dapat satu wilayah, teman-teman nggak usah cek lagi, tinggal urutin aja. Habis negatif pasti positif. Kemudian negatif, kemudian positif lagi. Karena si soal meminta adalah wilayah lebih dari 0, wilayah yang lebih dari 0 adalah wilayah positif. Maka teman-teman tandai wilayah positifnya. Gitu ya. Sehingga dari sini didapatkan wilayah teman-teman yang positif ada di sini nih. Ada di dua wilayah ini. Yang pertama adalah wilayah di antara 2 dan 3 atau wilayah 4 sampai dengan tak hingga. Sehingga jawaban yang tepat adalah option yang B, teman-teman. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 6 bola biru. Ini berarti totalnya 10 ya. Kita tulis total 10 bola. Kemudian diambil 3 bola secara bersamaan tanpa pengembalian. Peluang terambilnya paling sedikit 1 bola merah. Kita mainnya main pinter aja teman-teman ya. Untuk mendapatkan minimal atau paling sedikit 1 bola merah, kita pakai analoginya, kita ambil total, kemudian dikurangi bola biru semua biru gitu ya. Masuk akal nggak teman-teman? Iya ya, karena kan kalau misalnya kita mau ngambil minimal merah, itu kalau minimal 1 merah kan berarti ada 1 merah, 2 merah, sama 3 merah. Otomatis kalau kita mencarinya itu pakai analogi, kita ambil total dikurangi biru, pasti dapat minimal ada 1 merah kan. Gini deh, dalam satu kelas itu misalkan ada 40 orang ya. Nah kemudian diketahui tuh jumlah laki-lakinya 20, jumlah laki-lakinya 15 misalkan. Nah kita nggak perlu tuh ngitung satu-satu berapa perempuannya, tinggal hitung aja totalnya berapa dikurangi yang laki-laki, itu pasti perempuan ya kan. Jadi kalau mau minimal dapat 1 merah, berarti ambil semua kemungkinan dikurangi semua biru gitu loh. Karena kan semua kemungkinan atau semua peluang itu kan adalah nilainya sama dengan 1 gitu kan ya. Nah untuk mendapatkan biru otomatis kita ambil, karena kan minta ngambil 3 bola ya, ambil 3 bola dari 6 biru dibagi dengan ambil 3 bola dari total 10 bola gitu kan. Otomatis 1 dikurangi kombinasi 3 dan 6, teman-teman masih ingat rumus kombinasi ya pastinya ya, yaitu sama dengan 20 dibagi dengan kombinasi 3 dan 10 sama dengan 120. Ini kalau mau disederhanakan boleh ya, 20 sama 120 kan 1/6 ya, otomatis 1 dikurangi 1/6 yaitu 5/6 ya. Ini gampangnya 6 kali 1 dikurang 1 aja kan 5 ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman, kita lanjut soal nomor 9 ya. Diketahui sistem persamaan X tambah Y sama dengan 5, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Oke, kita coba buat jabarkan ini aja dulu ya. Rumus persamaan kuadrat teman-teman yang X plus Y dikuadratin
bentuk aljabar, sorry. Berarti kan kalau dijabarin jadi x kuadrat plus 2xy ya, plus y kuadrat. Kalau kita kumpulkan jadi x kuadrat plus y kuadrat ditambah 2xy boleh ya, kalau saya tulis kayak gini. Nah, kita udah punya x tambah y-nya sama dengan 5, berarti ini 5 dikuadratin. X kuadrat tambah y kuadratnya sama dengan 13 ditambah dengan 2xy. Sehingga 2xy-nya sama dengan 5 pangkat 2 kan 25 ya, dikurangi 13 sama dengan 12, maka xy-nya sama dengan 6, 12 bagi 2 ya. Nah, kemudian kita bisa manfaatkan pembuat rumus pembentuk ini aja, rumus pembentuk persamaan kuadrat kan. Kalau misalkan saya punya p kuadrat dikurangi, nah hasil tengah itu kan hasil jumlah ya, hasil jumlah kan ya, hasil jumlah yaitu x plus y dikali p ditambah, nah yang bagian belakang itu kan hasil kali kan, kayak ini umum kok. Nanti tinggal teman-teman masukin aja, berarti p kuadrat hasil jumlahnya kan kita udah punya, yaitu x tambah y-nya sama dengan 5 kan, berarti 5p plus hasil kalinya 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, bilangannya kalau dikali 6 di jumlah negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 3 dan negatif 2. Maka nilai p-nya sama dengan 3 atau p-nya sama dengan 2. Gitu. Dari sini bisa disimpulkan pasangannya tuh bisa jadi kita tuliskan 3 dan 2, atau boleh juga kalau kita sebut jadi 2,3 kan, nggak masalah kok. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah option yang B ya. Gitu teman-teman, kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, di soal nomor 10 ini kayaknya lumayan gampang ya. Harga 2 buku tulis adalah 3 pens dan 3 pensil adalah 19.000. Untuk buku saya tuliskan B ya, berarti 2B. Pensilnya P aja. Ditambah 3P sama dengan 19.000. Kemudian dia kalau beli 3 buku dan 2 pensil sama dengan 20.000 ya. Karena permintaannya adalah berapakah harga buku dan harga pensil masing-masing satu, kita jumlahin aja teman-teman semuanya. Loh kak, nggak disamakan dulu ini ya, nggak usah teman-teman, karena kebetulan kalau di jumlah yang 15 ini kan 2B tambah 3B kan 5B ya, ini juga 5P, jadi enak tuh pembagiannya, ditambah 19 tambah 20.000 maka sama dengan 39.000 dong. Kita bagi 5 berarti sama aja B ditambah P sama dengan 7.800. Tuh bisa langsung ya, jawabannya yang B. Nggak perlu tuh nyari satu-satu B-nya berapa, P-nya berapa, karena kebetulan hasilnya itu hasil dari soalnya tuh ini 2B sama 3B, 3P sama 2P itu kan bisa disamakan gitu loh, nanti dibagi di akhirnya gitu loh ya. Karena di sini juga nggak minta masing-masing harga, tapi harga penjumlahan dari masing-masing buku. Jadi nggak perlu nyari manual. Oke, kita lanjut nih soal nomor 11. Di soal nomor 11, seorang produsen memproduksi 2 jenis barang A dan B. Setiap unit A memerlukan 2 jam kerja mesin dan 1 jam kerja tenaga manusia. Berarti kita coba buat analisa dulu ya. Ini mesin A dan ini mesin B. Ini produk A dan produk B. Produk A itu membutuhkan tenaga mesin dan tenaga manusia ya. Kita bagi 2. Nah gini, A itu membutuhkan 2 jam kerja mesin dan membutuhkan 1 jam kerja manusia. Mesin B membutuhkan di sini ya 1 jam kerja mesin dan 3 jam kerja tenaga manusia. Berarti di sini 1, di sini 3. Kapasitas maksimum kerja mesin adalah 16. Ini konteks mesin ada di sini ya, batasannya. Berarti 16 jam. Kemudian tenaga manusia 18 jam. Ini manusia lebih lama ya.
Keuntungan masing-masing adalah 4000 untuk barang A. Berarti coba kita ini dulu, kita buatkan pertidaksamaannya atau persamaannya. Berarti kita fokus ke mesin dulu, berarti 2x. Kita anggap A-nya tuh X ya. B-nya tuh Y, berarti 2x ditambah Y sama dengan 16. Kemudian berarti X ditambah 3Y sama dengan 3 ya, sama dengan 18. Ini berarti X ya. A-nya tuh X, B-nya tuh Y. Sehingga kita bisa eliminasi ya, kita kalikan berapa ya? Kita kali 2 aja kali ya. Atasnya kali 1, bawahnya kali 2. Kita hilangin X ya. Berarti kita bisa dapatkan 2x plus Y sama dengan 16. Di sini berarti 2x ditambah 2 kali 3, 6y sama dengan 18 kali 2, 36 ya. Kita kurangi dari bawah aja teman-teman ya. 36 kurangi 16 sama dengan 20. 6 dikurangi 1, 5y. Maka y-nya sama dengan 4. Oke. Kalau sudah dapat y, kita bisa dapatkan x-nya. Di soal kita punya x ditambah 3y sama dengan 18. Maka x-nya sama dengan x ditambah 3, y-nya kan 4 ya. Sama dengan 18. Otomatis x sama dengan 18 dikurangi 3 kali 4, 12 tadi ya. Maka x-nya sama dengan 6. Oke, berarti otomatis A membutuhkan 6 dan B membutuhkan 4. Sehingga pertanyaannya adalah keuntungan masing-masing adalah 4000 untuk barang A. Berarti kita bisa masukin 4000x ditambah 5000y. Kita masukin aja teman-teman. 4000 kali 6 ditambah dengan 5000 dikali dengan 4 sama dengan ini 24.000 ditambah dengan 20.000 sama dengan 44.000. Jawabannya berarti yang B. Gitu teman-teman, ini juga gampang saya rasa ya. Oke, kita lanjut di soal nomor berikutnya. Oke, di soal nomor 12 diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x per x-1. Ini ada kesalahan penulisan teman-teman ya. Dan gx sama dengan akar x plus 4. Tentukan nilai dari f bundaran g inverse y. Oke, jadi kita cari dulu f bundaran gx-nya ya. Jadi kita mulai dari f bundaran gx. Maka kita bisa dapatkan f gx. Dalam fungsi f ada fungsi gx gitu ya. Berarti fungsi gx kita ganti dengan akar x plus 4. Jadi semua unsur x di f kita ganti dengan akar x plus 4. Sehingga kita bisa punya 2 dikali dengan, nggak usah kasih kurung deh. Akar x plus 4 ditambah 3 dibagi dengan akar x plus 4 dikurang 1. Ya, ini adalah nilai fungsi f bundaran gx-nya. Karena kita butuh nilai inverse-nya, maka kita buat pemisalan f bundaran gx-nya sama dengan y ya. Ini berarti y sama dengan 2 dikali akar x plus 4 ditambah dengan 3 dibagi dengan akar x plus 4 dikurang 1. Kemudian kita kali silang ya. Berarti y dikali, kasih kurung aja dulu kali ya, x plus 4 dikurang 1 sama dengan 2 akar x plus 4 ditambah 3. Nah, kita kali masuk y-nya. Berarti y dikali akar x plus 4 dikurangi y sama dengan 2 dikali akar x plus 4 plus 3. Kita kumpulkan yang mengandung unsur x ya. Berarti y akar x plus 4 dikurangi 2 akar x plus 4 sama dengan 3 ditambah y gitu ya.
Akar X plus 4-nya kita keluarkan teman-teman ya. Berarti akar X plus 4 dikali dengan Y min 2. Gitu ya. Sama dengan Y plus 3 aja nggak apa-apa ya. Sehingga kita bisa buatkan jadi akar X plus 4 sama dengan Y plus 3 dibagi dengan Y min 2. Nah, biar akarnya hilang, kita pangkatkan 2, berarti nanti X plus 4. Ini cukup panjang ya. Ini sebenarnya sih gampang, cuman makan tempat ternyata. Y plus 3, kedua ruas kita pangkatkan 2, biar akar yang di kiri hilang ya. Tapi dampaknya sebelah kanannya memiliki pangkat 2 gitu. Gitu. Nah, sehingga X-nya sama dengan Y plus 3 dibagi Y min 2. Ini bisa kita pisah ya pangkat 2-nya. Itu dikurangin 4. Nah, ini adalah bentuk dari F bundaran G inverse Y sama dengan Y plus 3 pangkat 2 dibagi dengan Y min 2 pangkat 2 dikurangi 4. Gitu teman-teman. Berarti dari sini dapat disimpulin jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Ini cukup panjang prosesnya tapi nggak terlalu susah sih harusnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 13 ya, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, di nomor 13 kita lanjut ya. Nomor 13 ini kita punya 2 pangkat X plus 1 ditambah 2 pangkat X sama dengan 48, maka nilai X-nya berapa? Kita tulis lagi 2 pangkat X plus 1 ditambah 2 pangkat X sama dengan 48. Ini soal mudah ya. Ini kalau pangkatnya dijumlah itu kan sama aja. Kita punya perkalian dengan basis yang sama kan. Berarti otomatis 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 kan. Ditambah dengan 2 pangkat X gitu ya. Sama 8. Sama dengan 48. Di sini 2 pangkat X-nya ada 2. Yang ini 2 pangkat X-nya ada 1. Maka 2 tambah 1 kita bisa tambahkan jadi 3. 3 dikali 2 pangkat X. Sama dengan 48. Otomatis 2 pangkat X-nya sama dengan 48 dibagi 3 teman-teman. 16 ya. Nah, 16-nya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 4. Karena basisnya sama, maka otomatis nilai pangkatnya juga harus sama, yaitu X-nya sama dengan 4. Jawabannya berarti yang A. Ini mudah ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 14. Ini jika PX sama dengan X pangkat 4, kita tulis dulu deh ya. X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah 3 memiliki turunan P aksen X yang bernilai 0. Berarti kita turunin dulu P aksen X-nya. Berarti berapa tadi ya? Turunin aja. Berarti 4X pangkat 3 ya, dikurangi 2 kali 3, 6X pangkat 2 ditambah dengan 2AX ditambah dengan B. Turunan dari 3, 0 ya. Nah, turunannya udah ada. Kemudian katanya turunan P aksen X bernilai 0 pada X sama dengan 1. Berarti ketika X sama dengan 1, ini maka nilai 0, hasil turunannya. Kemudian X-nya kita ganti dengan 1 teman-teman. 4 kali 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 A dikali 1 ditambah B. Berarti ini 4 kurangi 6 tambah 2A ditambah B sama dengan 0, maka ini berarti negatif 2 ditambah 2A ditambah B ya. Maka otomatis 2A ditambah B ini sama dengan 2 ya. Ini persamaan 1. Kemudian ketika X sama dengan 2, nilainya juga sama, hasilnya 0, maka sama aja 4 kali 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 pangkat 2 pangkat 2 ditambah 2A dikali 2 ditambah B. Berarti di sini 2 pangkat 3 kan 8 ya, kali 4 32. Kemudian 2 pangkat 2 4
2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 6 sama dengan 24 ditambah 4A ditambah B. Ini berarti 32 dikurangi 24 sama dengan 8 ya. Ditambah 4A ditambah B. Berarti 4A ditambah B sama dengan negatif 8. Ini persamaan yang kedua. Nah, terus persamaan 1 dan 2 itu kita bisa lakukan eliminasi aja. Karena di sini mencari nilai A dan B, kalau digabungkan pun nggak bisa langsung dapat, berarti cari satu-satu. Berarti coba kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Bisa langsung dapat ya, yaitu si B-nya. Berarti tadi teh 2 sama dengan 2A ditambah B sama dengan negatif 8. Ini 4A ditambah B ya. Kita kurangin aja nggak apa-apa. Ini kalau kita kurangin 2 dikurangi negatif 8 itu kan 10 ya. Kemudian 2 dikurangi 4A jadi negatif 2A. B-nya habis maka A-nya sama dengan negatif 5. Karena A-nya dapat maka kita bisa cari nilai B-nya, yaitu 2A ditambah B sama dengan 2 katanya. Berarti 2 dikali negatif 5 ditambah B sama dengan 2. Sehingga B-nya sama dengan 2 ditambah dengan 10 ya. B-nya sama dengan 12. Pertanyaannya adalah A ditambah B. Berarti A ditambah B otomatis negatif 5 ditambah 12. Which is sama dengan 7 ya. Jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, kita akhirnya bisa sampai di nomor terakhir yaitu nomor 15. Sebelum itu saya rapikan dulu ya. Oke, di soal nomor 15, sebelum di nomor 15, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe ya, biar saya tetap semangat buat ngonten-ngonten lagi, karena akhir-akhir ini saya agak males, apalagi pas kemarin SNBT nontonnya sedikit, jadi saya sedikit bikin kontennya. Jadi biar saya lebih semangat lagi, teman-teman bantu like dan subscribe ya, gratis kok. Oke, kita lanjut di soal nomor terakhir, nomor 15. Di soal nomor 15 ini kita bisa sih cara pakai perkalian sekawan, tapi biar lebih cepat kita pakai ini aja, pakai aturan L'Hopital aja ya. Untuk aturan L'Hopital ini kita bisa turunkan yang ada semua unsur di dalam limit itu sendiri ya. Masih ingat teman-teman ya, kalau saya punya akar U diturunkan, tulis dulu deh, turunan akar U itu kan sama dengan 1 U aksen sama dengan 2 dikali akar U kan, gitu. Ingat-ingat yang ini teman-teman ya. Jadi kalau saya punya 1 plus 2x, turunannya berapa teman-teman? Otomatis kan turunan 1 plus 2x dalam akar ya. Itu kan nilainya sama dengan, nah si yang turunan dari 2x itu kan 2 ya, maka sama dengan 2 dibagi dengan 2 dikali dengan 1 plus 2x gitu ya. Dengan cara yang sama kita turunkan juga teman-teman bagian yang kanannya 1 dikurangi 3x diakarin. Turunan dari 1 min 3x itu kan min 3 dibagi dengan 2 dikali dengan 1 min 3x. Ini 2 dapat dari mana? Sebenarnya sih udah pasti bisa teman-teman ya. Karena kan kalau kita andaikan x pangkat setengah kan akar ya. Akar itu kan sama dengan x pangkat setengah gitu. Kalau diturunkan kan x pangkat setengah. Kalau diturunkan kan jadi 1/2 gitu loh. 1/2 x pangkat setengah min 1 kan min setengah. Nah setengah dari ini kan dari pangkatnya gitu loh. Ya. Nggak akan saya jelasin detail karena teman-teman pasti jauh lebih paham ya. Oke, berarti tinggal kita turunkan satu kali lagi turunan dari x ya. Turunan x-nya itu sama dengan 1. Sehingga soal yang ada di sini kita buat menjadi turunan-turunannya aja.
berarti limit X menuju 0. Nah, kita langsung ganti aja akar 1 plus 2X jadi 2 dibagi dengan 2 akar 1 plus 2X dikurangi negatif 3 dibagi dengan 2 akar 1 min 3X dibagi 1, jangan lupa ya. Karena dibagi 1 nggak akan merubah apapun, jadi satunya langsung kita coret aja. Jadi limit X menuju 0. Nah, nanti tinggal kita tuliskan jadi 2 per 2 dibagi 2 akar 1 plus 2X. Ini negatif sama negatif jadi tambah ya, berarti 3. Tulis ulang aja pokoknya teman-teman. 1 min 3X. Nah, karena nilai limit, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi yang kita punya. Berarti 2 per 1 plus 2 akar 1 plus 2 kali 0, 0 ya. Atau langsung 1 aja deh, biar cepat. Ini akar 1 gitu. Ditambah 3 per 2 akar 1 min 3 kali 0, berarti 1 kan. Akar 1 kan 1, berarti 2 per 2 ditambah 3 per 2 sama dengan 5 per 2. Jawabannya berarti yang A. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, tolong kasih feedback positif biar nanti saya bisa lanjut dan chat di kolom komentar mau bahas apa teman-teman nanti ya. Selanjutnya saya pengen bahas matematika IPA sih untuk tahun 2025, tapi kalau barangkali teman-teman pengen bahas yang prediksi tahun 2026 juga boleh, nanti coba saya jawab ya. Baik, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga ikut membership biar bantu saya biar lebih semangat lagi gitu ya. Saya pamit, semoga bermanfaat dan dadah.